Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Artansyah dari kelas 2 di A NRP 2103121014. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan membahas tentang teori 11 basis data internet. Ya, ini profil saya. Kemudian ini adalah dosen pembimbing saya, Pak Rengga Asmara, Eskom LPCA. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, World Wide Web. Yang kedua, pendahuluan HTML. Yang ketiga, basis data dan web. Yang keempat, arsitektur aplikasi server dan server-side Java. Kemudian pokok bahasan, pendahuluan XML, XML DTS, PWP domain pada DTS, DTS, melakukan query data XML, modal data semi terstruktur. Tujuan belajar, memahami konsep World Web, web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasi model data semi terstruktur. World Wide Web, web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Dan suatu file diterima dengan Universal Resource Locator. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Mozilla, dan sebagainya. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan data menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Kemudian, beberapa organisasi saat ini yang menangani website seperti World Wide Web adalah kumpulan website yang diakses di internet. HTML mengumpulkan isi URL dan yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Kemudian dan sebagainya. Setelah itu, Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa yang pemrograman berbentuk strip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tag. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Basis data dan web. Ada 4. Yang pertama, web server. Yang kedua, web server untuk membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian basis web server yang berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Kemudian program membandingkan halaman hasil dengan yang berasal dari basis data. Kemudian yang keempat, protokol lain seperti CGI adalah MISAPI. Setelah itu, pada GCI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur aplikasi server, yaitu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari aplikasi server adalah web server membuat proses baru dari program yang terintegrasi dengan basis data. Mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, integrasi antar sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan berbagai sumber data, dan manajemen session. Setelah itu, pemasaran pada sisi server dapat mengembalikan thread untuk performansi, Java Servlet. Program Java yang berjalan pada server dan berintegrasi dengan server melalui API yang didirikan dengan baik. Java Bean, komponen yang perangkat lunak yang dapat menggunakan kembali. Java Server Pack dan Active Server Pack. Kemudian, elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Setelah itu, DTDS, yaitu sebuah Document Type Declaration, adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Setelah itu, spesifikasi domain pada DTD. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya, domain yang mengkondisikan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathHTML. Perbedaan HTML dengan MathML adalah dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Seperti image src sama dengan xy.ski.give, lt sama dengan x plus y dipangkatkan 2. Dalam hal ini, HTML yaitu menggunakan apply power apply plus ci x ci y ci. Maksudnya ci itu di sini adalah nilai dari MathL sendiri, yaitu penggunaan nilai matematika pada HTML. Setelah itu, melakukan query data XML. Tujuan melakukan query adalah melakukan manipulasi dokumen XML. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query seperti XML min GL. Contoh where book name plus $1, kemudian www.booklist.com book.xml. Setelah itu, model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data yang dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Action Model. OEM mempunyai
mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek berbentuk triple, label, tipe, dan nilai. Kemudian yang kedua, objek yang kompleks dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Setelah itu, ringkasan. Nah, ini adalah ringkasan yang kita ambil dari materi teori yang ke-11 ini. Yang pertama, file pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Kemudian web browser membawa URL ke tempat yang berisi file. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa file ke tipe file yang dan instruksi terformat. Kemudian browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya, seperti Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. Kemudian HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Kemudian program Java, audio, video dapat disertakan ke dalam dokumen HTML. Kemudian data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Setelah itu, web server dapat mengakses data dalam DBMS yang digunakan untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Kemudian, XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan SGML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan CGML yang hanya memungkinkan mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, yang seperti hanya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional. Ya, ini web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan. Kemudian terdapat dua cara, yaitu membuat proses baru dan membuat list baru untuk Java serverlet. Pendekatan kedua menghindari banyak pembentukan proses baru. Kemudian aplikasi server mengatur beberapa thread yang menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk jalannya kemana-mana, mediasi, koordinasi akses, dan multiple berdata. Java Queen dan Java Server adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada server web. Latihan soal, ya. HTML, URL, dan CGI. Bisa dilihat ya pengertiannya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu, apakah CGI itu tadi sudah saya jelaskan? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana kalian dapat mengirimkan suatu masukan kepada server yang dan server mengolah masukan tersebut serta mengembangkan kepada klien. Setelah itu, apa perbedaan antara web server dan aplikasi server? Kalau aplikasi server itu suatu percaturan antara web server dan aplikasi. Dengan web server yaitu seperti yang tadi. Kemudian dokumen XML. Dokumen XML mempunyai bentuk yang baik dan jika tepat mempunyai aksesori jadi tetapi digunakan berulang dengan tepat. Kemudian misalnya pada toko buku, dan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menyimpulkan judul buku. Contoh, seperti yang ada di gambar ini. Setelah itu, diketahui katalog Xbase, komputer mail order, Xbase menjual hardware. Ya, bisa dilihat di kodenya ya. Desain dokumen HTML menampilkan item yang ditawarkan Xbase. Buat dokumentasi yang menggunakan isi katalog Xbase. Ya, ini gambarnya. Ada nama, harga, nomor produk, Palm Pilot, $400, dapat 5, dan sebagainya. Masukkan dalam tabel tersebut. Ya, ini kodenya. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.